Pembahasan kita hari ini itu akan mengulas tentang domain dan hosting. Ya, penggunaan SAMPP aplikasi ini yang di dalamnya ada Apache plus MySQL, ya, tampilan yang biasa kalian lihat saat menjalankan SAM seperti ini. Dua service ini sebenarnya adalah service-service yang nantinya diberikan oleh server web. Ya, server web. Nah, dengan menginstalkan SAM ke dalam komputer kita, kemudian mengaktifkan Apache dan MySQL, itu berarti kita ingin komputer kita itu menjadi sebuah web server lokal. Makanya kalau pengen menjalankan jendela dari SAMPP atau jendela dari project, biasanya kita mengetikkan apa? Localhost. Ya, pada saat kita ngetikkan localhost, maka yang muncul itu adalah jendela dari SAM sendiri untuk melakukan apa? Untuk melakukan manajemen. Ini menunjukkan bahwa komputer kita sudah ada service web yang berjalan dan bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kalau selalu kita menggunakan SAM, berarti kita hanya menjalankan project itu di komputer kita sendiri. Kalau kita ingin membuktikan atau menjalankan ya proyek kita itu secara online di jaringan internet yang benar, di jaringan internet yang nyata, yang nanti bisa kita jalan atau bisa kita panggil dari sembarang tempat, ya bisa kita panggil dari handphone, tab, atau laptop yang terkonek dengan internet dari sembarang tempat, maka kita butuh namanya domain dan hosting publik. Ya, istilah domain dan hosting. Domain itu apa? Domain ini adalah nama dari atau nama dari sebuah web. Nah, misalkan yang paling terkenal ya google.com. Nah, kata-kata google.com ini adalah domain. Sifat dari domain itu harus unik. Ya, sifat domain ini harus unik. Unik itu artinya tidak boleh kembar sedunia. Jadi kalau kita sudah membuat nama domain misalkan google.com, ya tidak akan boleh lagi ada nama google.com di dunia ini. Kecuali lagi kalau nama google.com itu sudah down, sudah tidak dipakai lagi dan sudah dinetralkan. Mungkin bisa dipakai orang lain, bisa. Karena durasi domain itu ada masanya ya. Misalkan kita berlangganan domain 1 tahun. Ya setelah 1 tahun nanti akan dievaluasi, akan dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan ya tetap bisa digunakan, dipakai. Kalau tidak dilanjutkan ya berarti akan dihapus dan bisa digunakan oleh orang lain. Itu domain. Ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan domain-domain gratis, domain-domain gratis itu biasanya yang pertama ini adalah unsur nama project. Nama project itu kita definisikan sendiri, kemudian belakangnya ada nama dari penyedia domain atau penyedia hostingnya. Misalkan kita pakai 000 gitu, 000 web host.com. Nah, jadi kita tidak langsung diberikan .com, .co.id, apa misalkan .net dan seterusnya, tidak, .go tidak. Tapi ada awalan yaitu nama dari penyedianya. Kenapa? Karena sifatnya gratis. Dan banyak juga yang menyediakan gratis-gratis selain 000 ini ya. Jadi nanti boleh kalian cari. Ya saran saya kalian sebaiknya punya ya satu domain, ya entah yang berbayar atau tidak, promo-promo itu banyak, murah-murah, bisa Anda buat satu domain. Yang satu domain ini nanti bisa Anda pakai
untuk belajar. Ya, misalkan saya membuat project, kemudian nanti saya online kan. Lah, pada saat saya pengen ngetes itu menggunakan alamat domain yang tadi. Seperti itu ya. Kemudian kalau hosting itu apa, Pak? Hosting ini adalah wadah ya penyimpanan dari file-file project web. Jadi semacam kita itu membeli satu media penyimpan di dalam server atau satu area untuk menyimpan project kita di server. Seperti itu. Entah di sana itu kita dibuatkan folder atau entah di sana itu kita dibuatkan drive. Intinya kita ngomong kepada penyedia layanan, saya minta dibuatkan area ya, drive atau directory atau folder yang nantinya bisa saya pakai untuk menyimpan file-file project. Itu istilahnya hosting. Ya, penyedia hosting yang gratis itu juga banyak. Nah, pada saat kita ngomong gratis, biasanya yang kita daftar itu cukup hosting. Ya, jadi setelah saya mendaftarkan hosting, maka saya langsung bisa menggunakan dengan nama domain itu mengikuti aturan dari penyedia hostingnya. Tapi kalau misalkan saya sudah punya domain berbayar, hosting yang gratis ini pun bisa saya sambungkan dengan domain yang berbayar. Domain yang berbayar itu biasanya punya ekstensi belakangnya ini langsung. Bisa .com, bisa .co.id, bisa .net ya, dan seterusnya. Jadi nanti ada pilihan-pilihan yang bisa Anda gunakan. Nah, untuk pencontohan saya hari ini, saya akan menggunakan penyedia hosting namanya 000 Web Host. Ya, ini salah satu yang memberikan fasilitas free ya, gratis. Ya, seperti ini. Hosting PHP gratis. Ya, fiturnya apa saja? Nanti bisa dilihat atau dibaca. Ya. Nah, ini banyak ya yang bisa kita dapat walaupun ini gratis. Di space-nya 300 mega, lumayan ya. Bandwidth-nya cepet ini 300 MB ya. Website yang diperoleh tapi hanya satu. Jadi satu hosting, satu project nantinya. Dan kita tidak punya subdomain. Jadi kita tidak bisa membuat sub lagi di dalamnya. Kemudian dapat cPanel, control panel. Kemudian ada iklan, domainnya dapat gratis, WordPress hostingnya gratis, membuat website gratis bisa, dan seterusnya. Database MySQL bisa, fitur-fitur yang didukung PHP dan MySQL bisa, cron job, curl, GD, ya, dan seterusnya. Anda bisa baca di sini. Itu ini kalau gratis. Nah, kalau sudah Anda bisa mendaftar. Ya, Anda bisa masuk mendaftar. Nah, untuk mendaftar Anda bisa menggunakan email. Berarti modalnya email sebenarnya. Ya, ingat ya, ini kita pakai yang gratisan. Kalau kalian mau yang berbayar ya bisa, di sini juga menyediakan yang berbayar. Jadi Anda masukkan email, passwordnya apa, ya, ulangi passwordnya, kemudian Anda daftar. Nah, nanti akan ada konfirmasi masuk ke dalam email kalian. Ya, kalau memang pendaftarannya itu sukses. Untuk apa? Untuk memvalidasi email. Nah, kalau sudah, nanti Anda bisa masuk menggunakan menu ini. Ya. Jadi Anda misalkan login seperti saya ke email, saya sudah login ke email seperti ini. Ya, atau login ke Google, login ke Google seperti ini. Dan saya tadi menggunakan alamat email ini untuk daftar. Ya, ini alamat email yang saya pakai untuk daftar. Maka Anda langsung bisa klik di sini. Berarti dia akan mendeteksi apa? Mendeteksi email yang sedang aktif di browser ini apa. Dan kalau cocok,
cocok dengan yang saya pakai untuk pendaftaran tadi, secara otomatis dia akan masuk ke area dari situs website yang saya buat. Nah, di sini website saya itu namanya Belajar Bareng atau Bareng Belajar namanya. Jadi saya hanya butuh modal email, kemudian setelah berhasil didaftarkan, berikutnya saya hanya butuh memberikan nama dari project plus passwordnya. Passwordnya sama dengan email. Nah, ini kalau mau dilihat bisa ngeklik di sini. Ya, sudah jalan atau belum? Tampilannya seperti ini. Hore, your free website has been start. Kalau sudah seperti ini berarti lokasi dari hosting saya itu sudah aktif. Tugas saya berikutnya apa? Tugas saya berikutnya adalah mengisi. Contohnya adalah membuatkan file index. Masih ingat ya bahwa file dasar dari sebuah project website itu namanya index. Dan sebaiknya sebelum di hosting, folder-folder yang kalian miliki di dalam project juga harus dilindungi oleh file index. Agar apa? Agar tidak terlihat. Ya, nanti kita buktikan. Nah, terus kalau sudah masuk ke area ini, apa yang saya lakukan, Pak? Ya, saya akan masuk ke manage. Ya, kalau Anda ngeklik upgrade ini berarti pengen memindahkan website gratis ini menjadi berbayar. Ya. Nanti akan ada panduannya lagi. Tapi kalau pengen mengisi dari project website yang sudah ada sekarang situsnya, maka klik manage. Ya. Manage itu kita diberikan jendela cPanel ya untuk melakukan manajemen. Ya, kita masuk lagi ke tool. Nah, di tool ini fitur yang pertama akan saya lakukan adalah namanya file manager. Ya, jadi file manager ini fungsinya adalah untuk mengupload file project kita masuk ke dalam area hosting. Ya, jadi nanti kalau saya klik upload, dia akan masuk lagi. Tapi ingat, karena gratisan ini sessionnya terbatas. Session itu waktu tunggu. Jadi kalau kalian sudah sempat login seperti ini, kemudian kalian tinggal, tidak melakukan apa-apa, biasanya dia akan keluar. Logout sendiri. Jadi kalau Anda klik di sini, masih tampilannya masih ini. Anda klik upload itu, tiba-tiba langsung minta login lagi. Karena sessionnya ya sudah habis. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi kalau saya klik upload file akan muncul jendela seperti ini. Lokasi kita melakukan upload itu berada di dalam folder namanya public HTML. Semua hosting mirip. Ya, lokasi untuk melakukan upload project itu berada di folder namanya public HTML. Ya, di sini. Kemudian di dalam folder ini sudah ada isinya, wis jangan diotak-atik. Ya, di dalam folder TMP tadi di luar itu juga jangan diotak-atik. Ini entah kosong entah apa. Tadi kan ada dua ya. Ada public HTML sama TMP. Lokasi kita itu nanti ada di sini untuk mengupload. Kemudian ada folder TMP. TMP itu biasanya akan menyimpan file-file temporary. Ini boleh Anda bersihkan, tetapi foldernya jangan dihapus. Misalkan Anda klik, loh enggak ada isinya, enggak penting ini tak hapus, jangan. File temporary itu penting nanti contohnya pada saat kalian mengupload sesuatu ke project. Di dalam website kalian itu ada halaman untuk upload, misalkan upload foto gitu ya. Nah, pada saat Anda melakukan upload foto, maka hosting ini akan membutuhkan lokasi temporary. Dan dia masuknya ke sini. Kalau folder ini Anda hapus, upload fotomu pasti bermasalah, nggak akan pernah mau. Karena tidak menemukan file temporary. Nah, kalau file ini ada isinya, misalkan mau dihapus, enggak apa-apa. Pokoknya ingat-ingat, jangan foldernya dihapus. Cukup isinya saja. Kemudian di dalam folder public HTML, lokasi kita itu ada satu file, itu juga enggak usah diotak-atik, biarkan. Oke, sudah sampai titik ini. Sekarang kita masuk ke halaman project.
Projectnya saya simpan di mana? Projectnya di sini. Ini projectnya misalkan. Ini semua ini sudah jadi misalkan. Nah, jadi asumsinya kita sudah punya project yang siap untuk di online kan. Seperti itu ya. Nah, maka prosesnya ini kita kontrol A, kemudian kita simpan. Ya Anda buat lagi Mas kalau kehapus. Namanya samakan. Ya. Ini tadi kan namanya TMP. Bukan Taman Makam Pahlawan ya. TMP, temporary maksudnya. Ya, buatkan folder temporary kalau kehapus. Nggak sengaja kehapus. Ya. Oke, itu jawabannya. Nah, ini semua project kita, file-filenya. Jangan sampai ada yang ketinggal ya. Asumsinya ini sudah jadi ya. Atau setengah jadi atau ya awal-awal ya boleh. Tapi kalau Anda mengupload awal-awal itu ya nanti bolak-balik ngupload. Mendingan Anda kerjakan di lokal dulu sampai 90% atau 99% atau bahkan 100%. Baru nanti dikirim ke hosting. Jadi tidak bolak-balik ngupload itu. Oke. Nah, ini kita klik kanan, kita kirim nanti dalam mode zip. Jangan RAR ya, walaupun di komputer ini bisa melakukan proses RAR, tapi sebaiknya Anda gunakan mode zip ya, karena nanti yang dikenali oleh hosting itu mode zip. Namanya misalkan ini kita namai ulang project, seperti itu ya. Nah, berarti isinya zip ini adalah semua file-file project kita. Nah, itulah yang akan kita kirimkan ke sini. Oke, simpel kan? Berarti ini kita tarik aja, tarik, masukkan ke sini, lepaskan, upload. Kenapa di zip Pak? Karena biar cepat, jangan satu-satu. Iya kalau filenya hanya 5, 6, 7 file, tidak apa-apa satu-satu. Kalau filenya sampai puluhan, ratusan file. Kalau project Laravel nanti filenya itu sampai 34.000 file. Ya, sampai 34.000 file. Nah itu nanti kalau kalian ngirimnya satu-satu ya lama nggak jadi-jadi. Maka harus di zip. Anda zip, kemudian Anda kirimkan. Lah setelah di zip, maka bisa kita ekstrak. Ya disorot, kemudian di sini ada menu untuk melakukan ekstraksi. Ya, ada macam-macam menu ya. Ini untuk membuka atau open. Kelihatan atau tidak ini? Nah, ini untuk open. Ini untuk download, ini untuk view, ini untuk rename, memindahkan atau cut, move, copy, edit, permission, kemudian compress. Jadi membuat file zip itu atau file RAR namanya mengkompres dan melakukan ekstrak. Ini menghapus. Ya, yang kanan membuat file baru, membuat folder baru, pencarian, upload file, refresh, icon, language, dan untuk logout. Ya, ini tombol-tombol yang ada di atas. Nah, kalau sudah berhasil di zip, dikirimkan zipnya, ya bisa klik kanan, bisa ekstrak, atau Anda pilih ekstrak. Ya, berarti diekstrak. Diekstrak dengan nama apa? Di mana hasil ekstrakannya? Nah, di sini kan ada enter the folder name for extraction of project. Tadi kan namanya kiriman itu project ya. Kalau saya ekstrak langsung, maka ada nama project di sini. Artinya apa? Ini perhatikan kalau saya ekstrak ya. Saya ekstrak ya. Lah, dia ftp underscore put can open that file no such file or directory. Ya, tidak menemukan ini. Ya, folder ini ya. Kalau enggak mau terpaksa ya harus kita ngirim satu-satu ini. Oke, bareng-bareng gini ya. Kita kirimkan ke lokasi ini. Ya, semuanya. Maaf. Ini langsung diupload aja.
cepat sebenarnya. Tapi kalau banyak repot ini. Ya. Kemudian foldernya. Di sini kita punya banyak folder. Kita tunggu dulu. Nah, ini loh alasan kalau kita ngupload harus di zip sebenarnya. Karena kalau prosesnya seperti ini satu-satu, nanti bisa sangat lama. Ya. Oke. Yang zip biarkan di sini tidak apa-apa. Kemudian kita refresh. Oh maaf, indeksnya kembar, ada indeks HTML, ada indeks PHP ya. Ada indeks PHP. Nah, kita mau pakai yang mana misalkan? Kalau kita refresh langsung yang jalan yang mana kita lihat? Menang yang PHP ya. Nah, ini sudah jadi, sudah masuk. Nah, sekarang coba Anda buka yang posisinya sedang pakai laptop, Anda buka alamat itu, bareng belajar.00webhostapp.com. Ya, ini alamatnya tadi. Saya copy atau dari HP ini alamatnya. Kalau bisa Anda buka di lokasi kalian, berarti kan project web ini sudah online. Ya, dan bisa dipanggil dari mana saja. Ya, oke, seperti itu.